Shalom. Ya, anak-anak, kita bertemu lagi sekalipun masih secara virtual melalui video pembelajaran. Hari ini kita akan masuk di materi bab 7, yaitu persekutuan dengan Allah. Bagaimana caranya kita mau bersekutu dengan Allah? Nah, anak-anak, coba buka buku paket halaman 54. Ya, ada ceritanya Keke yang umurnya pada saat itu berumur 13 tahun dan mengalami suatu penyakit yang pada saat itu dianggap bahwa pertama kali ada di Indonesia, yaitu dia menderita kanker jaringan lunak. Ya. Ada kisahnya Keke, dan kemudian anak-anak bisa membaca. Diceritakan di uraian materi halaman 54. Ya, Keke menyempatkan menulis surat kepada Tuhan. Anak-anak bisa membaca apa-apa isi surat yang disampaikan oleh Keke kepada Tuhan. Nah, di materi kita hari ini ada gambar, bisa juga anak-anak melihat di halaman 55 buku paket. Aku itu menggambarkan kita manusia, dan proses ini adalah cara kita untuk bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Ada beberapa cara atau proses atau mekanisme atau langkah-langkah yang kita lakukan sebagai manusia untuk bisa berkomunikasi atau bersekutu dengan Tuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Yang pertama adalah berdoa. Nah, bagi orang percaya, doa itu adalah nafas hidup. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, ketika kita berdoa, itu banyak dan berbagai alasan yang menyebabkan kita untuk datang kepada Tuhan dengan doa. Nah, di buku paket kita ada 5 jenis atau bentuk doa secara umum. Yang pertama, ada doa ucapan syukur. Nah, dalam doa ucapan syukur ini berisi tentang kita bersyukur atau menyatakan terima kasih kepada Allah. Ya. Dalam doa syukur kita mengucapkan kata terima kasih karena segala perbuatan baik yang telah Allah kerjakan. Sungguh banyak bukti-bukti yang bisa kita ungkapkan, ya, kebaikan Allah atas kehidupan kita manusia. Makanya kita harus mengucap syukur. Nah, ada doa ucapan syukur. Kemudian yang kedua, ada doa syafaat. Nah, doa syafaat ini juga biasa dikatakan sebagai doa bersama. Nah, dalam doa syafaat ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Ini anak-anak pasti sudah tahu ya. Dalam ibadah-ibadah, ya, ada doa syafaat. Nah, dalam doa syafaat itu fokusnya atau yang kita doakan itu biasanya adalah orang lain, ya, bukan diri sendiri. Jadi dalam doa syafaat itu banyak yang kita doakan. Kita mendoakan orang lain, kita mendoakan kehidupan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada doa permohonan. Nah, dalam doa ini kita memohon, meminta sesuatu kepada Allah. Nah, doa permohonan ini bisa dilakukan secara pribadi. Kemudian yang keempat, bentuk dan jenis doa, ada doa pujian atau pengagungan. Nah, kita memuji, kita mengagungkan Tuhan. Nah, lewat doa ini berisi tentang pujian atas semua keagungan Tuhan.
Kemudian yang kelima, yaitu doa penyembahan. Nah, dalam doa ini kita fokus berdoa untuk menyembah Allah. Nah, inilah 5 bentuk atau jenis doa secara umum yang sering kita lakukan sebagai orang percaya. Kemudian, melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya, anak-anak sudah tahu, ya, untuk sampai dan bisa berkomunikasi dengan Allah itu caranya adalah dengan berdoa. Nah, ada berbagai cara untuk kita bisa lakukan berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama, kita dapat berdoa di mana saja, kapan saja, dan tidak terikat dengan waktu. Ya, kita bisa berdoa di sekolah, di rumah, di kamar. Ya. Bahkan dalam buku paket dituliskan bahwa ini bisa dilakukan di taman atau di berbagai tempat. Intinya adalah kita mau dan sungguh-sungguh mau berdoa. Kemudian poin yang kedua, doa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi lewat doa kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian yang keempat, jangan lupa memanjatkan syukur. Seperti tadi ada doa ucapan syukur. Kemudian poin yang keempat, cara untuk berkomunikasi dengan Allah adalah berdoalah setiap hari dan jadikan doa sebagai kebiasaan. Ya. Jadi kita harus berdoa setiap hari dalam hal apapun, baik dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, dan kita harus menjadikan doa sebagai kebiasaan. Ya. Kemudian di poin B, selain berdoa, kita juga harus membaca dan mempelajari kitab suci atau Alkitab. Nah, tubuh rohani kita perlu diisi dengan firman setiap hari. Jadi bukan hanya berdoa, tetapi juga kita harus membaca firman. Maka dari itu kita punya tugas anak-anak untuk selalu mengerjakan jurnal setiap kita belajar pendidikan agama. Nah, firman Allah itu sangat membantu kita menjauhi banyak kesusahan. Ya. Firman Allah bisa menenangkan jiwa, bisa menenangkan hati kita. Saat kita sedih, saat kita galau, saat kita marah, saat kita kecewa. Dan kemudian firman juga bisa menjadi perangkap dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Jadi firman Allah juga bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menjadi perangkap dari tragedi yang disebabkan karena keputusan atau tindakan atau pilihan-pilihan yang salah. Nah, anak-anak bisa membaca, membandingkan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Ya, jadi bukan hanya bisa menjauhkan kita dari kesusahan, kesedihan, kemarahan, sedih, tetapi juga bisa menghindarkan kita dari perangkap karena tragedi yang disebabkan karena keputusan atau pilihan kita yang salah. Nah, dengan rajin membaca Alkitab, kita semakin memiliki dasar yang kuat dan pertimbangan yang matang ketika kita hendak membuat keputusan dalam hidup. Jadi dengan firman Tuhan juga bisa membantu kita mempertimbangkan, mengambil keputusan dalam hidup. Apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita bisa memutuskan dan mempertimbangkan hal-hal yang terbaik sebelum kita melakukan sesuatu.
Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan di halaman 58 ada kegiatan pembelajaran. Tapi sebelum mengerjakan tugas di halaman 58 ayat 1, 2, 3, dan 4, ya, kita harus membaca dulu sebagai dasar kita untuk mengerjakannya di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Nah, setelah anak-anak membaca kitab 2 Timotius ini, silakan dikerjakan tugas di halaman 58, kegiatan pembelajaran poin 1 dan 2, 3, dan 4. Nah, seperti biasa, tugas dikerjakan di buku tugas atau bisa juga dikerjakan di buku paket. Setelah itu di japri ke WA Pak Guru, ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Tetap semangat. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, ya. Mudah-mudahan Tuhan berkehendak kita bisa melakukan pembelajaran secara offline atau belajar di sekolah. Oke. Semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.